siang. Marhaban syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul hulam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baril khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumya fis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam kajian Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci, bulan barokah, dan juga bulan maghfirah. Sebab itu kajian kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan maghfirah atau istighfar. Dalam bahasa Arab, istighfar berasal dari 3 kata asli, yaitu ghafara, yang berarti menutupi. Secara bahasa, ghafara memiliki arti menutupi. Jadi ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata ini, ya kan, astagfirullah, artinya kita mohon kepada Allah supaya menutupi dosa kita, supaya Allah menghilangkan dosa kita. Ini secara bahasa seperti ini, ya kan, itu. Nah, tentunya secara istilah pun, ya kan, istighfar artinya kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan, kan, kita sebagai manusia tidak lain adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kadang dalam kehidupan ini tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekhilafan, dari maksiat, dari dosa, ya kan, itu. Dan untuk menutupi hal itu, ada jalan yang tersedia, yaitu dengan cara istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita lakukan dari kesalahan-kesalahan itu. Tetapi tentunya kita ketika istighfar, ketika kita membaca astagfirullah, kadang istighfar ini hanya sekedar laqlaqatul lisan, hanya sekedar suara lisan saja, gerakan lisan saja, itu. Sehingga tidak memberikan efek, itu. Kita istighfar tidak sungguh-sungguh, mohon ampun tidak sungguh-sungguh, tidak dilandasi dengan rasa penyesalan, tidak dilandasi dengan kesungguh-sungguhan kita untuk meninggalkan dosa, ya. Oleh sebab itu, kita akan bahas bagaimana istighfar yang sebenarnya. Adab-adab istighfar itu seperti apa, sehingga istighfar kita ini memberikan efek dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang mengucapkan istighfar di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dengan ucapan yang tidak serius, tidak sungguh-sungguh, itu. Sehingga Imam Ali menegur, kan, itu. Beliau mengatakan, sakalatka ummuk. Ketika Imam Ali tidak menyukai sesuatu pada seorang itu karena atas ucapan atau perbuatan, Imam mengatakan seperti ini, bahwasanya sakalatka ummuk memberikan arti semoga ibumu kehilangan kamu, kan, itu.
atau pantas ibumu kehilangan kamu. Dan dengan arti yang sejenis seperti itulah dalam bahasa Arab. Kemudian Al-Imam mengatakan lagi, Atadri mal istighfar. Tahukah kamu apa itu istighfar? Al-istighfar darajatul illiyin wa huwa ismun waqi'un ala sittati ma'anin. Istighfar adalah derajatnya orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah nama. Satu nama yang mengandung 6 makna, 6 arti, 6 pengertian, pemahaman. Awwaluha an-nadamu ala ma madha. Yang pertama yaitu menyesali atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Wathani al-azmu ala tarkil audi ilaihi abadan. Yang kedua adalah bertekad untuk meninggalkan kembalinya perbuatan itu untuk selamanya. Wasalis an tuaddi ilal makhluqin huquqahum hatta talqallaha amlasa laisa 'alaika tabi'ah. Yang ketiga adalah supaya engkau memberikan kepada semua manusia hak-hak mereka sehingga engkau menemui Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengikutimu, tidak ada beban dari hak-hak itu. Warabi an ta'mida ila kulli faridatin 'alaika dhayya'taha fatuaddi haqqaha. Yang keempat, supaya engkau mengerjakan setiap kewajiban yang engkau telah tinggalkan dan engkau tunaikan hak-haknya. Wal khamis an ta'mida ila al-lahmi alladhi nabata 'ala as-suhti fatudhibahu bil ahzan hatta yalsiqal jildu bil admi wa yansa'a bainahuma lahmun jadidun. Yang kelima, daging-daging yang tumbuh dari hasil pencarian yang haram engkau lumerkan dengan kesedihan-kesedihan sehingga menempel kulit dengan tulang dan tumbuh di antaranya setelah itu daging yang baru. Wasadis antudhiqal jisma alamat ta'ah kama adaqtahu halawatas ma'siyah fa inda dzalik taqulu astaghfirullah. Yang keenam, supaya engkau merasakan badan yang sakit karena mengerjakan ketaatan, seperti engkau juga merasakan manisnya maksiat. Maka setelah itu semuanya, barulah engkau mengucapkan astaghfirullah. Pemirsa rahimakumullah, inilah 6 hal yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam perihal istighfar. Istighfar bukan sekedar kita mengucapkan astaghfirullah, tapi sana ada 6 kandungan, 6 pengertian. Istighfar adalah kalimat yang mengandung dalamnya penyesalan dalam hati manusia. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah, maka hati kita menyesali atas apa yang telah kita lakukan. Dari keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan. Ketika kita sudah seperti ini, merasakan penyesalan, bersungguh-sungguh dalam mengucapkan astaghfirullah, maka pada saat itu, Allah akan mengatakan kepada para malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku. Dia sedang mohon ampun kepadaku atas kesalahan-kesalahannya. Wahai malaikat-malaikatku,
saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni dia. Pemirsa rahimakumullah, inilah istighfar yang di dalam disertai dengan rasa penyesalan. Kalimat istighfar ketika kita ucapkan, juga kita harus ada niat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, untuk tidak mengulangi lagi apa yang sudah kita lakukan dari kekhilafan, kesalahan. Kita baca astagfirullah dengan sungguh-sungguh, dengan niat untuk meninggalkan semua perbuatan dosa. Pemirsa rahimakumullah, ketika kita mengucapkan astagfirullah, kita harus ingat akan hak-hak orang lain yang berada di pundak kita, yang masih kita rasakan bebannya. Maka pada saat kita mengucapkan astagfirullah, kita berniat untuk mengembalikan hak-hak orang lain. Kita sedekahkan harta kita kepada orang lain, karena itu ada hak orang lain. Apa yang sudah kita dapatkan dari Allah, kita berikan pada yang lainnya, karena itu memang bukan milik kita, bukan hak kita. Pemirsa rahimakumullah, ada seorang datang kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pernah menfitnah si fulan, dan aku ingin minta maaf kepadanya. Tapi ketika aku mendatanginya, aku dapati bahwasanya orang tersebut sudah meninggal. Lalu bagaimana? Bagaimana aku mohon ampun darinya? Sementara aku takut kalau nanti di hari kiamat aku akan dituntut atas kesalahan ini. Maka baginda Rasulullah berkata, beristighfarlah untuknya, mohonkanlah ampun untuknya. Dan kalau kesalahan itu ada kaitannya dengan materi, maka minta maaflah, uruslah dengan ahli warisnya. Lalu bagaimana kalau seandainya ahli warisnya tidak ada? Ahli warisnya belum ditemukan, sulit untuk menemukannya. Apa yang harus dilakukan? Maka sini sebagian ulama mengatakan, bersedekah dengan niat untuk fulan. Kita keluarkan sesuatu, kita niatkan untuk fulan, orang yang kita zalimi, orang yang kita rampas haknya, dan kita juga mengucapkan istighfar untuknya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, ada salah seorang sufi yang bernama Ibnu Mubarak. Pada satu hari ketika dia berangkat haji bersama muridnya, di sela-sela waktunya dia gunakan untuk membeli sesuatu di pasar. Dia membeli kacang. Kemudian ketika menimbang, ada berapa kacang yang terjatuh. Kemudian kacang yang terjatuh itu dia ambil dan dia masukkan ke dalam kantong tanpa minta izin kepada pemiliknya, penjualnya. Lalu dia pulang. Dan setelah usai haji pun, dia pulang ke Mesir. Satu hari dia bermimpi, bertemu dengan salah seorang. Dikatakan, hei Ibnu Mubarak, apa yang kau inginkan? Ibnu Mubarak menjawab, aku ingin hajiku diterima. Lalu orang itu yang berada di mimpinya
Aku melihat bahwa hajimu tidak memberikan nilai apa-apa. Tidak ada pahalanya. Kenapa demikian? Tanya Ibnu Mubarak. Kemudian orang itu menjawab, "Hei Ibnu Mubarak, ingatkah kamu pada kacang yang jatuh? Kemudian kau ambil, kau masukkan ke dalam kantongmu tanpa kau minta izin kepada penjualnya." Maka ketika bangun dari mimpinya, Ibnu Mubarak langsung menangis. Dan keesokan harinya, dia bersama muridnya berangkat lagi ke Mekah untuk menemui penjual itu, penjual kacang. Setelah dia sampai di sana, dia mendapat informasi, keterangan bahwa si penjual kacang itu sudah meninggal. Ibnu Mubarak kembali menangis. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Kemudian dia mencari petunjuk kembali. Siapa ahli warisnya? Dan terus tanya sampai dia menemukan bahwasanya di sana ada ahli warisnya. Dia temui ahli warisnya itu. Dia minta maaf atas kesalahannya. Dan ahli warisnya bukan di satu tempat. Ada yang di Mekah, ada di Taif. Dia datangi semuanya. Dia minta satu persatu permohonan maaf dari ahli warisnya. Itulah seorang sufi. Dia tidak ingin tertinggal satupun, sedikit pun dari rasa dosa, rasa kesalahan. Sehingga dia harus menebus dengan cara seperti itu. Pemirsa rahimakumullah. Kalau kita dulu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita buat senang-senang, kita tertawa, dan kita berbuat dosa, berbuat kesalahan. Maka sekarang saatnya kita menangis, saatnya kita beristighfar, karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk mohon ampun. Menangislah ketika kita mengucapkan istighfar, supaya kelak tetesan air mata ini sebagai bukti atas taubat kita. Pemirsa rahimakumullah. Dahulu kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita hambur-hamburkan nikmat itu. Padahal dalam nikmat itu ada hak orang lain yang harus disalurkan. Maka sekarang saatnya kita keluarkan hak orang lain dari harta kita. Kita sedekahkan untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kelak di hari kiamat kita tidak punya beban lagi. Dahulu kita mendapat nikmat dari Allah, yaitu berupa kesehatan badan. Bahkan nikmat itu masih kita rasakan sampai saat ini. Tetapi kesehatan badan itu kita gunakan untuk dosa, untuk maksiat. Maka pada saat inilah kita manfaatkan tubuh kita. Kita paksakan tubuh kita. Kita lelahkan tubuh kita untuk taat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Pemirsa rahimakumullah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir pernah mengatakan bahwa di bumi ini ada dua pengaman, dua penyelamat
dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah istighfar. Ucapan Al-Imam tentunya dilandaskan pada ayat Al-Quran. Dalam sebuah ayat dikatakan dalam surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka tatkala engkau ada di antara mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka tatkala mereka masih berada dalam istighfar, memohon ampun. Pemirsa rahimakumullah, ayat ini tentunya memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kita masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri dari siksaan Allah, yaitu dengan dua hal. Yang pertama dengan baginda Rasulullah. Kita bertawasul kepadanya, memohon kepadanya supaya baginda Rasulullah berikan syafaat kepada kita, menyelamatkan kita dari siksa Allah. Kita bertawasul kepadanya. Kita panggil beliau dengan salam kita. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita panggil beliau dengan salam ini. Dan pasti beliau mendengarkannya. Dan kita mohon kepadanya supaya beliau sudi untuk memberikan syafaat kepada kita dan menyelamatkan kita dari siksaan Allah. Penyelamat yang kedua adalah istighfar. Kita mohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Tentunya dengan syarat-syarat, dengan adab-adab yang telah disebutkan tadi. Ada 6 adab. 6 hal ketika kita istighfar harus disertai dengan rasa penyesalan. Di sana juga harus ada niat untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu. Niat untuk meninggalkan semua dosa itu. Ketika kita istighfar, kita niat supaya kita mengeluarkan hak orang-orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di awal tadi. Pemirsa rahimakumullah. Istighfar memberikan kebahagiaan buat kita. Memberikan kesempatan buat kita untuk hidup bahagia di dunia ataupun di akhirat. Kita lihat Rasulullah pernah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, barang siapa setiap hari membaca sebanyak 25 kali ucapan istighfar seperti ini, maka Allah akan mencatat orang tersebut sebagai walinya, kasihnya." Apa itu bunyi istighfarnya? Bunyi istighfarnya adalah Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibah alayya wali masayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini yang sering kita baca juga. Kita mohonkan ampun untuk diri kita, dua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat yang punya hak atas diri kita, untuk guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan semua kaum muslimin muslimat, mukmin dan mukminat, baik yang hidup ataupun sudah meninggal. Kita doakan. Kita baca 25 kali. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai
orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi kekasihnya. Imam Ali pernah berkata, ketika rezekimu sempit, maka meminta ampunlah dan beristighfarlah kepada Allah sehingga Dia melimpahkan rezekimu. Rezeki itu bisa memperluas, rezeki bisa kita perluas dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin lebih banyak mendapatkan lagi, kita perbanyak lagi istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Dan hendaklah kalian mohon ampun kepada Tuhan kalian dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepada kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Pemirsa rahimakumullah. Banyak hadis-hadis yang bicarakan tentang istighfar, pentingnya istighfar, manfaat istighfar. Jangan kita remehkan. Tentunya tadi kita harus menjaga adab-adabnya. Saya akan bacakan beberapa hadis untuk tabarukan yang berkaitan dengan istighfar. Dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, al-istighfar yamhul auzar. Istighfar itu bisa menghapus dosa, beban. Rasulullah bersabda, idfa'u abwabal balaya bil istighfar. Cegahlah pintu-pintu mara bahaya dengan istighfar. Kalau kita ingin mencegah datangnya bahaya, bala, cobaan, bahaya apapun, kita perbanyak dengan istighfar. Tapi satu lagi yang harus kita ingat, istighfar dengan sungguh-sungguh, istighfar dengan syarat-syaratnya dan adab-adabnya. Imam Ali mengatakan, ta'attaru bil istighfar, la taftuhkum rawaihud dzunub. Wangikanlah tubuhmu, dirimu dengan istighfar. Dan jangan sampai bau busuk dari dosa-dosa itu mencemarimu, mengotorimu. Baginda Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wa alihi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsirun. Beruntunglah, bahagialah orang-orang yang menemukan dalam buku catatan amalnya, di sana terdapat istighfar yang banyak. Karena istighfar itu bisa membantunya, bisa menolongnya. Dan dari baginda Rasulullah, beliau bersabda, al-istighfar fi sahifah yatala'la nurun. Istighfar dalam catatan amal kita nanti, dia akan memancarkan cahaya, nur, akan bahagiakan kita, akan menyelamatkan kita, sehingga kita jangan segan-segan untuk mengucapkan istighfar. Kita lazimkan istighfar. Bukankah kita pernah mendengar, barang siapa yang melazimkan istighfar sebanyak 70 kali atau mungkin 100 kali, maka Allah berjanji akan memberikan ketenangan dalam hidupnya, akan menghilangkan kegelisahannya, akan memberikan kenikmatan, berikan kelapangan dalam hidupnya. Pemirsa rahimakumullah, di bulan Maghfirah ini, bulan yang penuh ampunan ini, kita perbanyak dengan istighfar. Kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, dengan sungguh-sungguh. Kita harus tahu, ketika kita mengucapkan istighfar, kepada siapa istighfar ini kita tujukan. Ketika kita mengatakan astagfirullah,
Siapa yang kita ajak bicara? Siapa yang kita mintai ampunan? Dialah Zat yang Maha Agung, Zat penerima taubat, penerima ampunan, penentu nasib kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, bagaimana nasib kita akan ditentukan olehnya? Oleh sebab itu, pertama ketika kita istighfar, kita harus tahu bahwasanya kita ini sedang berbicara dengan siapa. Kita sedang memohon kepada siapa. Pemirsa rahimakumullah, inilah pentingnya istighfar. Jangan kita sia-siakan. Apalagi di bulan suci ini, semua amal baik kita akan dilipat gandakan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah keluarga kami. Ampunilah kerabat-kerabat kami. Ampunilah guru-guru kami. Ampunilah murid-murid kami. Ampunilah orang-orang yang kami punya beban atas haknya. Ampunilah kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin dan mu'minat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya Allah, sungguh lidah ini jarang sekali untuk beristighfar kepadamu. Maka ampunilah kesombongan kami, ya Ilahi. Ampunilah kecongkaan kami, ya Allah. Bantulah kami untuk selalu taat kepadamu. Jadikan sisa umur kami untuk terus dekat denganmu. Terus mohon ampun kepadamu. Terus untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, bimbinglah kami dalam menjalani kehidupan ini. Tetapkan iman, Islam kami, dan juga anak keturunan kami. Jangan sampai iman itu goyah. Jangan sampai iman itu luntur. Bagi Muhammad wa ali tahirin. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Wa ma taufiqi billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syamsian, marhaban syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Aliyu ya Azim ya Ghafuru ya Rahim. Anta Rabbul Azim alladhi laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wa hadha syahrun azamtahu wa karramtahu wa syaraftahu wa faddaltahu ala syuhur. Wa huwa asy-syahrul ladzi faradta siyamahu alaina wa huwa syahru Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك يا رب شهر رمضان ويا رب ليلة القدر من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ya Rabb syahr Ramadan, Allahumma arzuqna hajja baitikal haram fi aami hadha wa fi kulli aam al-mabruri hajjuhum al-mashkuri sa'yuhum al-maghfuri dhunubuhum al-mukaffari anhum sayyi'atuhum wa la tukhlina min tilkal mawaqif asy-syarifah wal masyahiril karimah wal masyairil azimah wa ziyarati qabri nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam
برحمتك يا أرحم الراحمين يا واسع المغفرة اغفر لنا يا واسع المغفرة اغفر لنا يا واسع المغفرة اغفر لنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marhaban ya Syarosian, marhaban Syahrul Ramadan, marhaban ya Syahrul. Para pemirsa Ijabi TV dimanapun pemirsa berada, itulah program yang kami suguhkan pada hari ini. Program Ramadan yang begitu syarat dengan tuntunan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi panduan dalam rangka membangun amal yang kita peruntukkan sebagai bekal di hari akhir nanti. Tapi janganlah lupa bahwa bekal itu akan sirna apabila kita merusaknya sendiri. Marilah kita jaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan bahwa bangunan yang kita sudah bina selama ini, dari detik, dari menit, jam dan hari, kita bisa pertahankan sampai nanti di akhir. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syarosian, marhaban Syahrul Ramadan, marhaban ya Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma adhil ala ahli al-quburis surur. Allahumma aghni kulla fakir. Allahumma shfi' kulla ja'. Allahumma qsu' kulla uryan. Allahumma qdi' dayna an kulli madin. Allahumma farrij an kulli makrub. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Allahumma shfi' kulla marid. Allahumma sudda faqruna bighinak. Allahumma ghayyir su halina bihusni halik. Allahumma qdi anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul aliyyul azim.